Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nuhi subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadir Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jami'an bi sallam wa jami'al malaikatil mukarrabin. Wa min kujib lima magalun sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Wa جميع أصحاب رسول الله جميع رضي الله عنهم وجميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وإلى جميع أولياء الله ماشينا وسادنا وعبانا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا والنوابنا والحافظ الدين السيد عبد الله بن حسين بن طاهر بن علوي وأسلي وفروي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمين تذكر جيران بذي سلامي ما زاد دمعا جرى من مولد بدم فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة والخلود ورؤية لله سبحانه وتعالى في الجنة وأن تؤمن بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره وأنه صلى الله عليه وسلم ختم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ma ba'du fa ibadallahu sini wa iyyakum bi taqwallah. Kehidupan manusia mulai di dunia sampai di akhirat itu melalui perjalanan-perjalanan yang panjang. Dawae gak iso didelok tekokan apa. Mbek meteran ya ki. Mulai dari segi waktu sampai tempat, sampai keadaan itu kita hendaklah untuk selalu mengimani apa-apa yang tidak bisa ditangkap oleh jasmaniah kita. Azab kubur, nikmat kubur contohnya, kita mungkin tidak bisa merasakan. Sekarang kita tidak bisa merasakan, tapi kita wajib beriman bahwa nikmat dan azab kubur itu ada. Nikmat dan azab kubur itu ada. Makanya kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, yang pertama kali itu dikaji pastinya bab thaharah, bab kesucian. Supaya apa sih? Supaya apapun yang kita lakukan ini tetap dalam at-thahir, dalam kesucian gitu, ya. Mata kita dikala kita melihat kita melihat HP ini aja, kita melihat Android ini aja. Terkadang banyak yang menyalahkan itu HP-nya yang disalahkan. Waduh, HP-ku kok gini, terus gak up to date plus, sebetulnya gitu. Yang disalahkan itu. Setelah itu melihat aplikasi-aplikasinya. Padahal kalau kita mengambil pelajaran dari azab kubur, nikmat kubur, ini ada koneksi sebenarnya kalau kita melihat HP itu. Kita lupa bahwa yang bermasalah ini sebenarnya bukan HP-nya. Tapi yang bermasalah ini panca indera kita yang apabila kita melihat, kita mendengar, dan kita merasakan. Yang kemudian ditangkap oleh akal kita, oleh otak kita, ditangkap oleh otak kita, dipahami oleh akal kita, dan diyakini oleh hati kita. Hal ini karena keterbatasan manusia itu sendiri, sering manusia itu mengambil sisi negatif dari hal itu. Contohnya kita melihat membuka google.com mengenai tentang iman, apa Islam, itu banyak. Kalau jari wong kene iki jari Mbah Google ku paling pintar. Tadi jarine iki, versine iki, guruku kudu Mbah Google, guruku kiai, guruku ustaz ngene jarine. Ya ngono ki yo. Nah, hal itu kemudian ditangkap oleh panca indera kita, dipahami oleh akal kita, diyakini ya ini apa koneksi dari azab sama nikmat kubur ini. Koneksinya apabila ini kita yakini yang benar. Yang benar yang ini yang bahaya di sini. Makanya sebelum
kitab Sulam Taufik ini seperti kita sebelumnya ya, kita mengambil tidak secara berurutan, tapi kita mengambil ini kemarin kita bab wudu ya, bab wudu, kemudian kita masuk ke setelah mukadimah mengenai famin dzalika azabul qabri. Jadi mengenai apa-apa yang diazab di kubur itu sampai bil qadri wa khairi wa syarrihi, sampai mengenai qadarnya Allah yang baik dan yang buruk. Famin dzalika azabul qabri. Kita hendaknya itu beriman bahwa azab kubur itu ada gitu loh. Siksa kubur itu ada. Terlepas kita percaya atau enggak, itu ada. Wa na'imuhu. Kemudian di kitab ini melanjutkan dengan wa na'imuhu, dan segala nikmat-nikmat di kubur itu. Jadi manusia, kalau dulu bab-bab yang lalu kita pernah mengenai makna syahadat, kita sudah bahas ya. Kemudian mengenai seorang muslim wajibnya bagaimana, tidak boleh keluar dari Islam dan sebagainya. Samping itu juga harus mengimani tentang azabul qabri, maaf. Kemudian wa na'imuhu, kemudian segala nikmat yang ada di kubur itu. Orang yang melakukan perbuatan di dunia, apapun perbuatannya, itu akan dirasakan di kubur itu. Intinya nanti di akhirat, kalau intinya nanti di akhirat, tapi awalnya di kubur itu. Seperti orang pada waktu ada janin masuk di hubla di kandungan seorang wanita. Janin ini nggak tahu, kehidupan dirinya masih belum tahu, tapi dia masih enjoy di dalam perut ibunya, makan di perut ibunya dan sebagainya. Cuman bayi ini dapat merasakan apa-apa yang ada di ibunya, sehingga ada persiapan supaya si janin ini keluarnya bagaimana. Dan bagaimana ini dikondisikan oleh si ibu sama si ayah. Contohnya dalam kandungan ibu sering membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ayahnya contohnya sering membaca sholawat. Entah sholawatnya apa. Entah salatullah, salamullah ala Rasulillah, entah salawatnya apa. Atau dibuat seakan-akan dia enjoy dengan doa-doa itu, doa-doa untuk si anak. Entah caranya bagaimana. Allahumma ja'al auladi, dia berdoa tapi dengan dia dinazamkan. Allahumma ja'al auladi, ya Allah jadikanlah anak-anakku ini minat tawabin, dari golongan orang-orang yang ahli taubat. Contoh seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga keluarnya si anak ini berhubung sudah terekam di kandungan,
Dia keluar, dia insya Allah akan menjadi anak ahli taubat. Biarpun tidak berbuat salah, dia merasa harus bertobat terus. Di sini akhirnya ada indikasi bahwa anak ini menjadi anak yang birrul walidaini ihsana. Dari mana birrul walidaini ihsana ini? Dari orang tuanya yang mengondisikan awalnya itu. Orang tuanya menanam, ya cukuli anaknya ya, jadi subhanallah, semoga aja kita diberikan keturunan soleh-solihah ya. Tapi ketika sudah masuk di dunia, apakah anak ini sudah ngerti kehidupan dia di kandungan? Gak ngerti manusia itu. Aku pengen gini kandungan ya tahu tahu bentengan barang lho rek. Ya tahu loncat tinggi mungkin gunung tapi ya enggak tahu masa dia loncat tinggi jadi kandungan. Enggak ya. Kenapa? Kondisinya sangat sempit. Kandungan kan sempit. Ruangannya segitu tapi dia bisa bergerak bebas. Dikasih lebih luas lagi tempatnya di dunia. Kemudian di akhirat, dikubur lebih luas lagi di alamnya. Lebih luas lagi. Cuman bedanya nanti dikubur itu manusia itu tahu nantinya kehidupan manusia yang ada di dunia ini tahu. Semuanya tahu mengenai amal orang ini beramal pahalanya ini, orang ini mengalahkan ini azabnya ini tahu semuanya. Tapi manusia yang ada di alam kubur tidak bisa melakukannya karena amalia sudah terputus, tidak bisa beribadah. Beda dengan manusia yang masih hidup di dunia, dia bisa mengambil pahala sedemikian banyak, tapi dia tidak mengetahui bagaimana pahala itu bentuknya. Tapi orang di kubur tahu. Emang yo, kenapa aku nyobain gini? Mungkin udah akhirnya, tapi ya gak bisa kembali ya. Wasu'alul malakaini munkarin wa nakirin. Kemudian beriman dengan su'alul malakaini, dengan pertanyaan kedua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Harus ada iman di sini. Jangan sampai ini hanya sekedar masuk di telinga. Sama juga kita waktu membahas tentang wudhu, tentang niat, harus diyakini bahwa kita ini wudhu gitu loh. Jangan diyakini kita hanya sekedar basuh gitu aja. Itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Itu harus diyakini, benar-benar diyakini. Kadang hanya diambil sambil lalu aja kan. Sambil lalu aja. Medeni lho sambil lalu. Wal ba'tsu itu kebangkitan, hari kebangkitan. Setelah manusia itu ada di Allah di alam kubur, kan dimatikan semua alam. Semua makhluk dimatikan semuanya. Manusia dimatikan, semua kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya yang bernafas itu mati semua, termasuk Israel. Sampai menurut riwayat, ketika malaikat Israel itu mencabut nyawanya sendiri, dia baru mengetahui bahwa mencabut nyawa itu sakit. Makanya getun, tibane ya loro ya nyebut nyawa iki ya. Ruang ngono biar aku nyebut ya kalem-kalem ngono lho ya. Tapi yang namanya makhluk lho ya. Namanya makhluk mesti ada kekurangan, semua makhluk. Semua makhluk. Tidak peduli makhluk itu orang yang soleh, tidak peduli orang itu tidak soleh, orang muslim, orang mutakin, ghairul muslim dan sebagainya. Semua punya kekurangan. Hanya bedanya Allah kalau orang muslim, orang mukmin, para aulia itu bahasanya itu dihijab sama Allah kekurangannya sehingga manusia nggak melihat. Contohnya kita melihat guru-guru kita terlihat sangat istimewa. Apabila misalnya beliau punya salah, cuma dengan rahmatnya Allah dihijab kesalahan ini. Kenapa? Saking sayangnya sama
para ulama ini jangan nggak dicemooh mbek wong-wong sing nggak bertanggung jawab. Tapi apa ada? Masih ada. Tapi itu namanya pengujian kesabaran. Nah ini. Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami berjalan-jalan pada waktu malam. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang tasawuf, seorang sufi pada zaman dahulu. Beliau juga menjalankan syariat, bukan hanya tasawuf itu manteng nama Allah toh, enggak sembahyang, enggak. Beda ya. Kok mau diwara, lewis hakikat itu gak perlu sholat ya, medeni ya tetap sholat sih, maksud hakikat gak sholat. Justru wong hakikat itu sholatnya nemen malahan. Ternyata ya Abu Yazid Al-Bustami, suatu ketika malam-malam berjalan ya Abu Yazid Al-Bustami. Tiba-tiba ada anjing yang lewat, disingkap ini jubahnya, ya disingkap. Kaget gitu loh. Dengan rahmatnya Allah, Abu Yazid Al-Bustami ini bisa memahami omongannya anjing ini. Anjing ini bisa ngomong ke Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid, wahai Abu Yazid, ojo khawatir sama kena najisku. Jangan khawatir kamu kena najisku. Karena badanku ini sudah kurus kering. Kering maksudnya, enggak basah. Tapi apabila engkau kena najisku, kamu kan mudah menyucikannya. Dengan 7 air, salah satunya dengan tanah yang dicampur dengan tanah air itu. Suci sudah. Tapi apabila mengangkat bajumu ini karena merasa kemanusiaanmu lebih tinggi, karena kesombongannya lebih tinggi, niscaya najis yang ada dalam hatimu tidak akan bisa luntur oleh 7 samudranya air. Kaget ya Abu Yazid Al-Bustami ini. Hah? Tapi langsung beristighfar. Sampai istighfar dilanjutkan oleh anjing itu. Wahai Abu Yazid, lihatlah diriku ini. Aku tidak membawa apa-apa. Makananmu tidak ada yang aku bawa. Apa namanya? Tulang aja tidak aku bawa. Tapi engkau masih membawa sekantong gandum. Kanjeng ini tahu bahwa Abu Yazid masih membawa sekantong gandum. Kenapa? Karena diriku ini sangat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala akan diriku ini. Dengan takjub, kemudian Abu Yazid Al-Bustami bilang gini sama dia, ya kak, wahai anjing, maukah engkau berjalan dengan diriku? Maksudnya berjalan bermusafir bersama anjing ini. Apa kata anjing ini? Lah Abu Yazid. Oh enggak Abu Yazid, aku enggak mau. Loh kenapa kamu enggak mau? Engkau sangat diistimewakan oleh manusia, sedangkan diriku nanti kalau bersamamu akan dilempari oleh manusia. Sehingga manusia itu akan menghinakan diriku. Padahal diriku ini juga ciptanya Allah. Juga kita nggak tahu apakah di hati manusia melempar diriku ini karena dia itu amarahnya, karena nafsunya, apa amarahnya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ini anjing bilang gitu, Abu Yazid takjub lagi. Kemudian setelah itu anjing ini pergi. Dilihatnya sama Abu Yazid, iya, anjing itu berjalan sendirian tanpa pengawalan, tidak membawa apapun. Di sini dapat kita pahami bahwa seorang yang mempunyai ilmu diaplikasikan kepada dunia, direalisasikan ke dunia, dia sangat hati-hati untuk mengambil segala aktivitas dirinya. Sampai hal terkecil yang menurut kacamata manusia
itu adalah sesuatu hewan yang najis, itu Abu Yazid, sekelas Abu Yazid Al-Bustami masih menghormati yang namanya anjing itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau bab fikih antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ada perbedaan mengenai anjing. Imam Syafi'i tidak boleh sama sekali. Kalau Imam Malik masih ada bolehnya. Mana yang salah? Yang salah itu yang tidak mengikuti ulama, ngaji karepe dhewe, dimulai dhewe iku sing medeni. Kalau di Indonesia kan mengikuti Imam Syafi'i, sehingga kalau menyentuh anjing tersucikan. Kalau Imam Malik enggak. Gitu loh ya. Kita kembali, kemudian wal hasyr. Wal hasyr itu menggiring. Jadi besok setelah dibangkitkan, manusia itu digiring. Ya, setelah dibangkitkan manusia digiring. Jadi Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi ini sebelum menginjak bab tentang bab wudu kemarin, setelah mengkotimah beliau menulis ini. Maaf. Jadi digiring. Kapan digiringnya? Setelah manusia itu dibangkitkan semuanya. Setelah yang hidup-hidup itu dibangkitkan semuanya. Tergantung dari amaliyah manusia itu sendiri. Kapan itu? Bal qiyamatu. Pada hari kiamat. Ya. Bal qiyamatu. Untuk apa hari kiamat itu? Untuk wal hisabu. Dihisab, dihitung. Perhitungan manusia mulai di dunia hidup ini balik sampai mati itu dihitung. Jadi ono majelis hakim sendiri. Nanti yang menjadi al-hakimnya adalah Allah SWT sendiri. Yang memutuskan ya Allah sendiri. Kita bandingkan aja gini. Satu masalah yang kita hadapi, kita masuk ke persidangan, itu sidangu dinoan, kadang mingguan, kadang bulan, itu sak masalah tok. Bagaimana halnya dengan masalah-masalah kita besok di akhirat? Ya, di akhirat tentunya lebih lama lagi, lebih lama dan lebih lama lagi. Mulai dari dirinya, jasadnya ini, kemudian yang diamanai di luar jasad ini, termasuk amwal itu harta dunia, itu semua dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat sing anu itu sahabat sing kaya itu siapa namanya? Aku kok lupa sih namanya. Apa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu besoknya di antara sahabat paling akhir. Katanya ini. Tapi ya wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia itu kabeh kepingin seperti Abdurrahman bin Auf ya. Budal gak apa-apa nang pasar mulai dari sugi. Lagi ini budal nang pasar gak apa-apa mulai tetap gak apa-apa. Hari Senin pagi berangkat tangga ini pasar, mulai sore gak apa-apa. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf berangkat sore gak berangkat pagi gak apa-apa, pulang jadi kaya. Itu Abdurrahman bin Auf. Tapi orang jarang punya mindset seperti Abdurrahman bin Auf. Yang dilihat hanya kenapa ya Abdurrahman ini kok dikejar sama dunia? Kenapa?
Gak dipikir itu, waduh hebat Abdurrahman bin Auf gitu dong. Padahal kenapa? Abdurrahman bin Auf salah satu metodenya adalah dia itu sebenarnya sangat takut menjadi kaya. Coba kita pikir benar-benar. Orang yang takut biasanya menjadi kenyataan sering. Aku takut jatuh juga. Kenapa? Kalau umpamanya kita berjalan, mesti hati-hati supaya nggak jatuh. Tapi ujungnya jatuh. Abdurrahman bin Auf juga gitu, takut kaya, ya dikayakan sama Allah. Kenapa? Karena bukan berarti digedulinan nih gimana. Kita kan mungkin mendengar ini, kalau begitu mulai sekarang diriku itu akan takut menjadi kaya. Kok kaya malah miskin temenan. Abdurrahman bin Auf memang punya iman, dia takut kaya. Makanya ketika diberikan suatu lahan besar, seketika juga diberikan sama orang. Ini sugih meneh jian. Aku mereka sedekah uang meneh. Ya itu orangnya ya beda memang ya sama kita. Itu hisab. Kemudian di hisab itu ada as-sawabu, juga ada wal azabu. Di kitab ini digabungan itu. Ada pahala, as-sawab itu pahalanya, azab itu azabnya. Dari mana hal ini didapati? Dari al-mizan. Wal mizan dari mana? Dari perhitungan ini. Pahala, dosa dihitung. Tapi besok itu rahmatnya Allah ada gini. Ada syafaat yang Rasulullah Muhammad SAW. Ketika manusia, banyak manusia itu mizannya itu jomplang. Dosa ini wakil wis, meneng gak nutup. Kemudian ada makhluk Allah yang pada waktu besok di akhir sangat orang semua makhluk takjub pada sama makhluk ini. Beliau membawa secari kertas. Secari kertas ini ditaruh di mizan ini. Setelah ditaruh mendadak langsung gini. Orang yang dihitung ini tanya, sampean ini sih jenengan niki sinten? Jenengan mboten tepang kali kula, tapi kula tepang dhateng jenengan. Sampean enggak tahu saya, tapi saya tahu Anda. Kenapa seperti itu? Itu bacaan yang Anda menyebut saya hanya satu kali seumur hidup. Bayangkan, hanya satu kali loh. Di akhir riwayat akhirnya mengetahui bahwa beliau adalah Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kita bersoal Allahumma shalli ala Muhammad, langsung disampaikan sama malaikat, si fulan ini bersalah pada engkau. Ya mukjizatnya Rasulullah mendengar ini direkam semua. Ini kan disopo kadang-kadang lali ya. Bu sopo pengenane nyopo aku, lali aku sopo ya? Ono kok nyopo aku mesti gitu. Kalau Rasulullah enggak. Hanya satu kali langsung Allahumma shalli Muhammad. Azab itu menjadi ringan. Masuklah orang ini ke surga. Bisa begitu. Benar itu neraka. Kita harus mengimani bahwa neraka itu ada. Neraka itu ada. Kemudian as-sirat, jalan yang menuju jembatan yang di bawahnya neraka ini. Misal neraka itu, misal sirat itu gini. Gini, mendatar, turun lagi. Jadi kudu gini. Menurut riwayat itu gini, terus gini, terus gini. Wal haud itu telaganya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika orang dikasih minuman itu selamanya tidak akan bisa haus. Besok di akhirat itu kita kalau besok di surga gak pipis nggak ada, buang air kecil besar nggak ada. Besok di sini kan si musuh ya kadang di pojok-pojok aja pakai. Alhamdulillah. Wasyafa'ah itu syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW seperti tadi. Wal jannah itu surga.
Jadi kita harus beriman kepada surga. Kalau surga itu ono kapan ya apa model wallahu a'lam. Yang paling menakjubkan dalam pikiran kita masih lebih indah surga, gitu aja. Oh surga itu paling ambune kok umum gitu. Terpikirkan kita lebih dari itu sudah. Wal khulud, kekal. Kekal ini, khulud ini maksudnya dikekalkan bisu. Manusia ini dikekalkan. Surga ini dikekalkan. Jannah ini dikekalkan. Bukan surganya ini kekal, yang kekal cuma Allah. Surga ini dikekalkan. Wa ru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Kemudian semua manusia ini kemudian wa ru'yatu lillah. Melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah, di dalam surga. Sehingga kenikmatan surga itu kemudian lenyap seketika itu juga. Kenapa? Karena melihat zatnya Allah sehingga nikmatnya surga yang dibilang agung ini tidak terasa nikmat. Tidak terasa nikmat berarti nggak enak loh ya. Tidak, jangan dipahami nggak enak. Wa antu'minu bimalaikatillah. Kemudian kita harus beriman kepada semua malaikat-malaikat Allah besok di akhirat. Wa rusulihi, juga rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, dan semua kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil qadari khairihi wa syirrihi. Kemudian percaya dan qadarnya Allah yang baik dan yang buruk. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa sayyidu wa waladi Adam ajma'in. Bahwa Rasulullah SAW itu adalah khatam. Khatam itu penutup nabiyyin, para nabi. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in, dan penutup semua anak-anak Adam semua. Kita harus mengimani hal ini. Jadi pasal tentang ini, pasal yang kita bahas tadi, faman dzalika azabul, itu sampai khataman nabiyyin wa sayyidu waladina Adam ajma'in. Ini iman itu ada, yang diimani itu adalah sesuatu yang akan datang, kita harus iman. Yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Tapi jangan sampai kita mengimani itu, hal ini jangan sampai disamakan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena laisa kamitsli syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tidak dapat difikirkannya surga, tidak sama tidak dapat fikirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaibnya surga tidak sama dengan ghaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaibnya neraka tidak sama dengan ghaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghaibnya malaikat tidak sama dengan ghaibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah yang menciptakan ghaib. Kenapa Allah menyebut dirinya di dalam Al-Quran ada al-ghaib, al-batin? Kenapa? Karena untuk memahamkan kita bahwa Allah ini yang menciptakan ghaib, yang menciptakan sesuatu yang tidak terlihat. Dan Allah tidak dapat kita pahami dengan panca indera kita. Dengan bahasa manusia, ini sesuatu yang ghaib. Tapi ghaibnya Allah bukan seperti ghaib itu sendiri, dengan segala keaplikasinya. Karena Allah lah yang menciptakan ghaib itu sendiri. Paham segitu ya? Ya. Demikian, mungkin ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil hamdan syakirin hamdan naimin alamin bi masjid ya rabbal alamin kami yang begini jenah. Allahumma salli ala Muhammadin nuri dzati wa sallim musbati wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil wa abaina wa ummatina wa jaddadina wa jaddadina wa lana wa auladina wa dhurriyyatina wa jamil mu'minin wa muslimat ala yawmin amad. Allahumma ja'alna wa inna wa auladina wa dhurriyyatina
من التوابين من المتطهرين من المتقين من الغالبين من القرآن اللهم تمنا بالإيمان اللهم اهدنا بالإسلام اللهم اهدنا بحسن الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالله التوفيق والهداية والرضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته